Kita akan sama-sama runut lagi sebenarnya pembangunan atau inovasinya nggak hanya sampai di sini aja pemirsa, tapi ada sejumlah hal yang terus akan dilakukan. Termasuk Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwa pembangunan sistem perkeretaapian nasional ini pemirsa nantinya akan menjadi salah satu fokus yang utama dalam kebijakan pemerintahannya. Karena Presiden Prabowo sendiri menilai transportasi massal khususnya kereta api ini bisa memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan menengah dan juga masyarakat bawah. Tapi lantas apa saja sebenarnya target ke depan dari Presiden Prabowo terkait dengan pembangunan moda transportasi kereta khususnya? Kita akan sama-sama lihat datanya berikut ini pemirsa, yang mana kereta api jadi fokus pembangunan nasional. Jadi Presiden Prabowo sendiri itu sudah menyetujui nih pemirsa pengadaan 30 rangkaian kereta baru KRL Jabodetabek dengan total nilai investasinya ini dari Dirut KAI-nya aja ngajuinnya 4,8 triliun pemirsa. Tapi Presiden Prabowo bilang kasih 5 triliun rupiah. Jadi penambahan rangkaian tersebut merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah untuk menghadirkan layanan transportasi publik yang aman, nyaman, dan juga tentunya terjangkau nih bagi masyarakatnya atau pengguna kereta api khususnya. Yang ditargetkan ini nantinya selama setahun ke depan pengadaan 30 rangkaian KRL baru ini bisa selesai. Karena kemarin itu langsung Presiden Prabowo ini menanyakan di depan Dirut KAI, di depan banyak rekan-rekan media dan juga masyarakat. Dan kemudian selain itu pemirsa, ada juga poin atau concern untuk bisa memperkuat layanan di kawasan perkotaan. Nah, di mana Presiden Prabowo Subianto ini juga memberikan arahan untuk bisa memperluas nih jaringan perkeretaapian nasional ke berbagai wilayah pemirsa. Jadi nggak cuma pusatnya bergeraknya di Jabodetabek saja. Tapi ada beberapa wilayah nih pemirsa yang kemudian nantinya diharapkan bisa meluas ke Sumatera, ke Kalimantan, Jawa, Sulawesi. Ini tujuannya apa? Supaya bisa menekan biaya logistik dan juga meningkatkan daya saing ekonomi secara nasional. Tapi kita lihat lagi nih pemirsa, Direktur Utama PT KAI Bobi Rashidin juga menyebut akan segera meluncurkan nih gerbong kereta khusus petani dan juga pedagang yang nantinya akan diresmikan pada bulan November ini pemirsa. Wah, cepet banget ya jadinya ya. Rencananya kereta khusus pedagang ini akan diawali dengan peluncuran rutenya itu dari Merak hingga Rangkas Bitung. Dan nantinya rute ini juga akan dikembangkan ke Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dan Presiden Prabowo juga mengatakan dengan memanfaatkan jaringan rel yang sudah ada, kereta khusus petani dan pedagang nantinya diharapkan menjadi solusi transportasi yang efisien, ramah lingkungan, dan juga berorientasi rakyat. Selain itu pemirsa, nantinya mereka ini para pedagang atau petani hanya dikenakan tarif untuk dirinya saja, tapi tidak dikenakan tarif katanya untuk barang-barang dagangannya atau hasil taninya pemirsa. Implementasinya nanti kita akan sama-sama lihat. Dan kemudian pemirsa, selain meningkatkan fasilitas, KAI juga terus meningkatkan kualitas layanannya dari segi komunikasi dengan masyarakat. Salah satunya adalah apa pemirsa? Yaitu sistem pemantau aduan pelanggan yang langsung dipantau secara real time. Jadi dari Command Center ini para petugas itu bisa menampilkan nih data perjalanan kereta, CCTV dari berbagai stasiun serta komplain pelanggan secara real time. Jadi diharapkan dengan adanya fasilitas seperti ini, keberadaan Command Center ini dapat mendorong lebih banyak lembaga yang menerapkan teknologi pemantauan serupa agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal. Jadi kalau ada aduan, ada ketidaknyamanan, langsung bisa semuanya terpantau secara real time pemirsa. Dan kalau begitu kita akan sama-sama bahas nih bagaimana sebenarnya perkembangan kereta api saat ini. Sudah bergabung bersama kami VP Public Relation PT KAI Ana Purba dan juga ada nih komunitas anak kereta Levina Ardianti. Selamat pagi Bu Ana, selamat pagi Mbak Levina. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Mungkin saya pertama mau ke Bu Ana dulu ya Bu. Bu Ana, ini kereta api sekarang itu kan lebih modern kalau kita lihat fasilitasnya juga sudah wajahnya baru lah. Bahkan Presiden juga sudah memuji kualitasnya setara dengan yang ada di Eropa. Ada rencana juga nambah 30 rangkaian setahun ke depan lah. Optimis nggak Bu nantinya ini setahun 30 rangkaian ini benar-benar bisa hadir di Indonesia? Ya, sebelumnya terima kasih banyak ya perhatian pemerintah yang disampaikan langsung oleh Bapak Presiden Prabowo, dukungannya terhadap kommuters. Jadi Mbak Levina dengan
anak kereta, termasuk saya juga, ini sangat luar biasa. Kita lihat impressionnya di media sosial gitu ya. Jadi memang kami saat ini melakukan proyeksi ya, akan ada pertumbuhan orang menggunakan komuter lain ini. Tidak hanya di Jabodetabek, tapi kita juga sudah melakukan instalasi pelayanan ini di Jogja, Solo, dan ini peningkatannya cukup signifikan gitu. Jadi sejak 5 tahun lalu ya, setelah pandemi, kita kan juga melakukan pengadaan KRL yang saat ini sudah beroperasi 11 kereta yang kita kerjasamakan dengan CRRC, Sifang dari China. Kemudian juga dari Inka, ini sudah kami terima 4 transit yang saat ini sudah melalui uji teknis dengan DJKA gitu ya. Kita berharap uji kereta Inka ini juga bisa segera selesai sehingga bisa menambah kapasitas untuk angkutan khususnya di Jabodetabek. Nah, kalau dilihat kemarin kita diminta untuk menyiapkan pengadaan 30 KRL lagi, ini sangat luar biasa karena memang dari Pak Dirut kemarin ya, Pak Bobi menyampaikan langsung kepada Pak Presiden sesuai proyeksi dan juga pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah ini sudah bisa mendukung untuk melakukan penambahan kapasitas. Diingat juga bahwa pada saat ini kami sudah melayani 900 sampai 1,1 juta per hari untuk kommuters di Jabodetabek, dan kami memproyeksikan akan ada peningkatan di angka 8 sampai 15% ke depan gitu ya. Sehingga ini harus didukung dengan sarana dan prasarana agar seperti pesan Pak Presiden itu tetap nyaman dan juga tidak terlalu berdesak-desakan, dan kita mengantisipasi jam-jam sibuk karena kita melihat bahwa pengguna jasa komuter lain ini setiap tahun ada peningkatan. Baik, itu tadi kata PT KAI ya. Banyak nih harapan-harapan ekspektasi ke depan. Saya mau tanya, halo komuters, ada Mbak Levina di sana. Jadi gimana nih Mbak Levina? Paling deket deh stasiun Tanah Abang yang paling banyak diberitakan dari kemarin begitu ya. Anda memang melihatnya sudah wajah baru ini sudah setara dengan ekspektasi dengan banyak orang atau dengan masyarakat, khususnya Anda nih, komuters atau anak kereta? Iya, terima kasih. Halo Bu Ana, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, betul. Kalau misalkan dibilang dari perspektifnya anak kereta Twitter gitu ya, kalau kami memang sebenarnya komunitas pengguna itu banyak Mas gitu ya. Salah satunya mungkin di kami anak kereta Twitter. Nah, terkait dengan stasiun Tanah Abang yang baru begitu ya, ini sangat-sangat fasilitas yang sangat-sangat memang dibutuhkan gitu ya saat ini, penambahan kapasitas, penambahan akses gitu ya untuk tangga, kemudian eskalator dan juga lift itu sangat-sangat membantu sekali gitu ya, apalagi dengan stasiun Tanah Abang yang memang menjadi pusat transit juga gitu ya, seperti Duri, kemudian seperti Manggarai. Ini pasti akan sangat-sangat dibutuhkan begitu, dan fasilitas ini, perbaikan fasilitas ini sangat-sangat kita rasakan, cuma memang mungkin ada catatan-catatan kecil saja begitu ya Bu Ana, begitu terkait dengan nanti flow penumpang, karena di jam-jam sibuk tetap saja begitu ya, artinya jika tidak diatur flow penumpang itu masih akan terjadi penumpukan-penumpukan, apalagi memang terkait dengan penambahan kereta tadi yang baru gitu ya, mungkin kita juga masih menunggu nih, masih menanti rangkaian-rangkaian yang baru, rangkaian-rangkaian yang memang masih diproses begitu ya untuk bisa beroperasi di waktu dekat ini untuk menambah jumlah kereta gitu ya, untuk mengurangi juga penumpukan kereta di dalam stasiun. Tetapi untuk stasiun kebetulan saya belum ke sana gitu ya, karena saya biasanya mentok sampai dengan stasiun Sudirman baru saja Bu Ana. Jadi memang kalau dari teman-teman angker yang lain untuk stasiun Tanah Abang ini sudah sangat sudah sangat jauh gitu ya, perbaikannya sudah sangat baik sekali begitu. Oke, sudah ada perbaikan tapi ada catatannya juga, terutama di jam-jam sibuk. Jadi Bu Ana, kalau nungguin rangkaian kereta kan takes time nih yang baru-baru ini. Nah, yang sekarang-sekarang deh yang saat ini dipakai untuk bekerja, beraktivitas di jam sibuk, misalnya jam-jam kantor, peak-peaknya mungkin jam 7 sampai jam 10 pagi, nanti lagi jam 4 sampai jam 6 sore itu rame lagi. Biasanya udah umpel-umpelan itu di dalam kereta. Nah, gimana nih, ada strategi khusus kah sambil menunggu rangkaian penambahan yang baru ini nantinya hadir di Indonesia?
Iya, ini kan kita memang yang saat ini kita punya itu lebih dari 100 trainset ya. Ada 102 trainset yang melayani penumpang komuter lain. Dan ini kan kita juga kemarin sudah mendatangkan 11 kereta gitu ya dari China, dan 4 sudah melayani penumpang, dan 4 yang dari Inka sedang uji coba gitu. Jadi ini saya rasa beberapa hal yang kita lakukan adalah kemarin ada pola operasi, kan peningkatan kecepatan juga sehingga kita bisa memperkecil headway gitu ya. Kemudian kami juga berkoordinasi terus gitu ya dengan integrasi antar moda nih yang ada di Tanah Abang, kemudian di Manggarai khususnya di jam-jam sibuk, agar penumpang-penumpang ada beberapa alternatif ketika memang membutuhkan waktu yang sangat cepat. Tetapi kami dapat pastikan bahwa di jam-jam sibuk itu kami menjalankan kereta lebih banyak dibandingkan dengan kereta-kereta yang jalan dari jam 10 sampai jam 3 sore. Bahkan kami melakukan perawatan yang sangat insentif itu justru di Sabtu Minggu atau libur, karena kita kalau di Sabtu Minggu itu kan kita lebih sedikit ya penumpangnya, sehingga dengan kita memaksimalkan Sabtu Minggu kita bisa mengoptimalkan dulu di hari Senin sampai hari Jumat. Tetapi kita juga melihat bahwa pada saat ini penumpang kami ada peningkatan nih sekitar 3-4%. Kami juga bekerja sama dan terus menginformasikan jadwal secara real time sehingga penumpang ini juga bisa menyesuaikan perjalanannya gitu ya. Dan kita juga saat ini terkoneksi dengan LRT yang dikelola juga oleh KAI. Ada simpul-simpul integrasi sebagai alternatif buat pengguna jasa komuter lain, sehingga kita tidak berbicara lagi masalah harus naik LRT, kemudian KRL dan Transjakarta, tetapi ini harus menjadi satu moda yang terintegrasi sehingga masyarakat ini mudah melakukan konektivitas. Ditambah kita juga harus menyiapkan yang namanya peningkatan kapasitas, yang menyiapkan sarana-sarana untuk melayani pengguna jasa komuter lain khususnya di Jabodetabek. Ini yang menarik, soal integrasi. Jadi singkat saja nih Mbak Levina, kadang kan kalau turun dari stasiun kereta butuh penyambung-penyambung kendaraan-kendaraan lainnya. Kalau Anda melihat, sudah bagus belum, sudah ideal belum nih integrasi yang antara pengguna KRL atau pengguna kereta dengan moda-moda transportasi lainnya? Iya, kalau untuk integrasi, kalau dibandingkan dengan beberapa tahun lalu mungkin saat ini memang sudah cukup terintegrasi di titik-titik tertentu. Tetapi memang mungkin kalau terkait dengan integrasi gitu ya, kami juga bisa melihat ini hal-hal unik gitu ya, karena memang sistem integrasi kita ini masih memerlukan penumpang itu atau pengguna itu jalan cukup jauh begitu ya. Jadi kayak misalkan sekarang sistem yang terintegrasi cukup banyak gitu ya. Titiknya adalah di Sudirman kita ada LRT, kemudian keluar gitu ya di Kendal kita ada MRT, kemudian juga terhubung juga dengan Transjakarta gitu ya di Dukuh Atas, kemudian di stasiun Sudirman Kendal juga pun ada begitu. Tetapi memang ketika titik-titik integrasinya itu tidak semua di stasiun ada gitu ya. Jadi memang titik-titik integrasinya itu hanya di stasiun-stasiun tertentu, dan juga mungkin aksesnya juga yang masih kami lihat terlampau jauh begitu ya. Kayak misalkan untuk ke LRT Duku Atas kita harus masuk dulu nih gitu ya. Selain dari yang di LRT Duku Atas sebelah sana pintu Duku Atas, kita dari Sudirman juga harus masuk ke stasiun Sudirman dulu nih. Nah, kalau jam-jam sibuk itu ada titik-titik tertentu yang dimana penumpang LRT dengan penumpang KRL gitu ya, itu kita tabrak-tabrakan tuh atau tunggu-tungguan antri cukup panjang sampai dengan stasiun sampai dengan terowongan ya Bu Ane. Itu sering sekali kita sebagai itu merasakan gitu. Kadang-kadang kita suka foto, kemudian update gitu ya di status Twitter kita atau X kita gitu ya, mention dengan komuter lain bahwa antriannya cukup panjang nih. Nah, mungkin itu juga yang jadi salah satu catatan begitu ya untuk sistem integrasi, mungkin bisa dikembangkan kembali gitu atau diperbaiki lagi untuk aksesnya. Integrasinya ditambah lagi, diperkuat lagi, terutama di sejumlah stasiun yang integrasinya belum banyak seperti di stasiun-stasiun besar, supaya nggak jadi tubruk-tubrukan lagi ya, biar lancar semuanya ya nanti pengguna KRL atau pengguna kereta. Terima kasih Mbak Levina, terima kasih juga Bu Ane Purba telah berbagi bersama kami. Selamat pagi Indonesia dan selamat bertugas kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.